應該係創校以嚟最受。唔得噶，唔得噶，咁樣好冇癮噶嘛。但係你就好可愛，好得意。真係唔好意思。Hai para pecinta film, ada yang kangen dengan Kana Hashimoto? Pas banget nih, karena di film kali ini bakalan ada Kana Hashimoto yang sudah pasti kawaii banget. Film ini lebih ke genre komedi yang dirilis pada tahun 2017 kemarin. Menceritakan tentang seorang anak siswa SMA yang memiliki kekuatan super sejak ia lahir. Telepati, psikokinetik, meramal teleportasi, tembus pandang, dan banyak lagi. Tapi hal itu malah membuatnya menjadi merasa membosankan, karena tidak bisa merasakan kebahagiaan dan rasa marah. Ia merasa menjadi pria biasa saja walaupun memiliki kekuatan super. Di balik hal itu, di waktu SMA, muncullah seorang gadis yang menganggap dirinya paling kawaii. Ia selalu menjadi incaran para pria dan selalu membuat pria-pria mengatakan kepadanya. Tapi tidak bagi pria super. Ia menganggap gadis tersebut biasa saja. Karena hal itu, gadis tersebut selalu mengejar pria super dan selalu menggodanya agar si pria super bisa mengatakan kata kepadanya. Nah, bagaimana keseruannya? Mari kita mulai. Bermula dengan si pria super yang bernama Saiki Kuso. Ia dilahirkan berbeda dari anak-anak yang lain, karena sejak lahir ia sudah memiliki kekuatan super. Walaupun itu membuat kaget kedua orang tuanya, tapi orang tuanya menerimanya dengan santai-santai saja. Kini Saiki sudah beranjak masa SMA, dan kekuatan supernya masih ada. Hal itu membuatnya merasa hidupnya begitu-begitu saja sejak ia kecil. Ia sengaja menyembunyikan kekuatannya agar dianggap seperti siswa lainnya. Dia tidak ingin menjadi pria yang mencolok. Ya, walaupun warna rambutnya benar-benar mencolok. Bola aneh di kepala Saiki itu adalah pengendali kekuatan supernya. Jika tidak ada bola itu, hancurlah dunia. Hahaha. Sekolah mereka akan kembali mengadakan festival budaya yang mereka adakan setiap tahunnya. Tapi di setiap acara tersebut selalu banyak masalah. Sehingga jika ada masalah pada festival tahun ini, maka festival tersebut akan ditiadakan. Maka semua siswanya diharapkan agar tidak akan membuat masalah. Sebenarnya Saiki tidak ada niat untuk datang ke festival tersebut. Karena di tahun-tahun sebelumnya, ia selalu mengisi waktu festival itu untuk bersantai-santai saja. Tapi tahun ini, sepertinya ia akan ikutan untuk menghentikan jika ada masalah. Kelas mereka akan dipimpin oleh siswa berambut merah yang bernama Hiro. Siswa yang selalu memiliki semangat, tapi terlalu bersemangat. Saiki selalu mengalah darinya agar kekuatannya tidak mencolok. Di acara festival nanti, kelas mereka akan membuat pameran batu yang unik. Setelah itu, ada lagi siswa lain yang memiliki dagu dua yang bernama Nendo. Seorang pria yang tidak memikirkan apapun, sehingga Saiki tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya. Setelah itu seorang pria berambut putih yang sok keren, sang sayap kegelapan. Bernama Kaido. Ia mendapat pesan dari organisasi rahasia yang bernama Dark Reunion. Kaido percaya bahwa organisasi tersebut ingin mengambil kekuatan kegelapan di tangannya dan membuat dunia baru. Karena itu, tak ada cara lain selain melawannya. Tapi hal itu hanyalah penyakit yang diderita Kaido. Setelah itu, kelas mereka sudah memiliki batu unik yang akan dipamerkan. Disinilah si Kana Hashimoto muncul. Ia akan menjadi Teruhashi, gadis populer yang sangat cantik. 創校以嚟最受歡迎嘅女學。唔得噶，唔得噶，嚟嘅，我咁靚都去選其他人。
Tapi Saiki tidak tertarik kepadanya. Karena Saiki bisa mendengar kata hatinya yang selalu berlawanan dengan kata-kata di mulutnya. Tapi Teruhashi selalu mendekati Saiki. Karena sebelum itu, ia bertemu dengan Saiki dan selalu menggodanya agar Saiki tersipu malu dan mengatakan kepadanya. Seperti pria-pria lain memandang Teruhashi. Tapi reaksi seperti itu tidak pernah Teruhashi dapatkan dari Saiki. Tapi Teruhashi selalu optimis dengan pemikirannya bahwa sebenarnya Saiki menyukai dirinya. Mulai saat itulah Teruhashi selalu mengejar dan menggoda Saiki. Karena Teruhashi sangat populer, maka Saiki selalu menghindarinya agar dirinya tidak menjadi mencolok. Teruhashi mengajak Saiki untuk berkeliling saat acara festival budaya nanti. Tapi ada Kaido yang mengganggunya. 趙橋同學已經約咗齊木同學嗰日去。我聽唔明啊。咩話？ Keesokan harinya, Saiki masih diikuti oleh Teruhashi. Kini festival budaya sudah dimulai. Beberapa acara pun mulai dilaksanakan. Dan Kaido memperlihatkan batu uniknya yang menyegel kekuatan iblis. Hahaha. Padahal batu itu biasa saja. Teruhashi memperlihatkan batu uniknya yang berbentuk hati dan membuat pria selain Saiki mengatakan kepadanya. Di sini juga ada pria lain bernama Kuboyasu. Setelah itu, terungkap bahwa sebelumnya Kuboyasu adalah seorang siswa pindahan yang dulunya seorang preman. Tapi sekarang sudah berubah. Saat itu Teruhashi sudah siap untuk menyergap Saiki. Karena sebelumnya ia sudah mengirimkan surat kepadanya. Maka Saiki akan menjadi tawanan hatinya. Hal itu terasa merepotkan bagi Saiki. Sini penggemar Teruhashi mengganggunya untuk mendekati Saiki. Saiki menjadi senang. Tapi setelah itu, ia merasa ada yang mencurigakan dengan acara sulap yang akan diadakan di sana. Dengan kekuatan supernya, Saiki mulai mencari masalah di sana dan menghentikannya. Di sisi lain, Teruhashi ternyata menjadi dewan ketenaran dan komite penilai. Kembali ke Saiki, ia merasa sulap ilusi yang diadakan di sana terjadi kesalahan yang membuat pesulapnya dalam bahaya. Saiki berusaha mencoba menyelamatkannya. Tapi ternyata ia salah. Ilusi tersebut berhasil mengelabuinya dan juga penonton lainnya. Kini malah Saiki yang dalam masalah. Di saat bersamaan, Kaido telah bertemu dengan Dark Reunion. Apa yang akan terjadi? Kembali ke Saiki lagi. Ia masih menikmati keadaannya walaupun itu keadaan yang sangat berbahaya. Tapi biasa baginya. Pertunjukan ilusi tersebut berhasil tanpa ada masalah. Kini Kaido telah dibawa di tempat persembunyian Dark Reunion dan pertarungan mungkin akan terjadi. Di sisi lain, Hairo malah mengadakan lomba lari maraton. Padahal acara tersebut bukan acara festival olahraga. Tapi karena hadiahnya adalah boleh memandang mata Teruhashi selama 10 menit, maka banyak juga pesertanya yang ikut dalam lomba tersebut. Di sini Nendo juga ikutan. Saiki merasa akan ada masalah di sana, maka ia mengikuti lomba tersebut. Saat itu Teruhashi mencari keberadaan Saiki, dan Hairo merasa tersaingi dengan Nendo di lomba lari maraton tersebut. Demi bisa memandang Teruhashi, maka Hairo menaikkan semangatnya dan berlari lebih cepat. Di sisi lain lagi, Kobayasu mendapat pesan sebuah tantangan. Mungkin itu dari musuh masa lalunya. Dan Kaido masih bersama Dark Reunion. Di sini terungkap bahwa Dark Reunion takut terhadap cahaya 7 bola yang ada di sekolah tersebut. Kaido ingin mengumpulkan bola tersebut untuk mengalahkan mereka. Dan Hairo masih bersemangat untuk memenangkan lari maratonnya. Dengan bantuan Saiki, untungnya ia berhasil memenangkan lomba tersebut walaupun harus mengelabui Nendo yang tidak memiliki pemikiran. Walaupun Hairo yang menang, tapi Teruhashi malah berharap Saiki yang memandang kecantikannya. Kini kembali ke Kobayasu. Ia telah bertemu dengan musuhnya dan pertarungan terjadi.
Tapi alasan dari pertarungan tersebut tidak pernah diketahui. Di sisi lain, Teruhashi masih bersemangat untuk menggoda Saiki. Berbagai cara akan ia lakukan. Di sini Teruhashi akan berpura-pura menjadi gadis yang penakut dan berharap agar Saiki melindunginya dari ketakutannya. Dan saat itulah Teruhashi bisa membuat Saiki menyukainya. Tapi Saiki selalu memberikan ekspresi yang datar. Maka Teruhashi mengajaknya untuk masuk ke rumah hantu. Di sanalah Teruhashi akan benar-benar ketakutan demi membuat Saiki terpesona akan kecantikannya. Tapi lagi-lagi Nendo ikutan juga. Bukannya takut dengan hantu, tapi malah hantunya yang takut dengan Nendo. Dan mereka malah memakai peralatan hantu tersebut. Saat ingin mencuci muka, di sini Nendo malah memakai kacamata Saiki. Itu bukanlah kacamata biasa saja. Jika Saiki memandang orang lain tanpa kacamata, semua akan mengeras menjadi batu. Walaupun cara menghentikan hal itu bisa Saiki kembalikan ke hari sebelumnya, tapi hal itu akan menjadi kacau. Maka Saiki hanya bisa menunggu 1 hari penuh agar manusia batunya bisa kembali. Demi tidak terjadi kekacauan, ia menempatkan orang-orang yang menjadi batu itu ke tempat pameran batu. Untuk menghindari lebih banyak orang yang menjadi batu karena pandangannya, maka Saiki bersembunyi ke tempat ruang olahraga. Tapi ternyata di sana ada Teruhashi. Tapi untung saja Saiki tidak memandangnya. Di sini Saiki melihat Kobayasu yang sedang berkelahi. Ia bisa meminjam kacamata Kobayasu untuk sementara. Demi rahasia Kobayasu yang seorang preman tidak ketahuan, mau tak mau ia meminjamkan kacamatanya. Dengan kekuatan supernya, ia menukar kacamata tersebut dengan kacamata miliknya. Di sini lagi-lagi Teruhashi mengajaknya untuk berduaan, tapi muncul lagi para penggemar Teruhashi. Di sini Teruhashi langsung menarik tangan Saiki dan membawanya ke ruang olahraga berduaan, dan kunci pintu itu malah dilem oleh seseorang. Maka mereka terperangkap berdua di sana. Di sisi lain, Kaido telah berhasil mengumpulkan 7 bola yang ditakuti para Dark Reunion. Ternyata semua keadaan sebelumnya adalah rencana Teruhashi. Ia sengaja membuat yang lain tidak mengikuti ia bersama dengan Saiki. Semua rencana Teruhashi berjalan dengan mulus. Walaupun tidak ada jalan keluar bagi mereka berdua di sana, tapi sebenarnya bisa saja Saiki keluar dengan gampangnya. Tapi hal itu tidak bisa ia lakukan karena ada Teruhashi. Sekolah mereka telah didatangi oleh segerombolan pria yang ingin melawan Kobayasu. Saiki yang mengetahui hal itu, dengan gampangnya ia bisa mengembalikan semua para gerombolan tersebut tanpa ada pertarungan. Hal itu malah dikira siswa lain sebagai pertunjukan ilusi. Tapi kejadian itu membuat Saiki pingsan karena mengeluarkan banyak kekuatannya. Di sini Teruhashi malah melepas 1 bola di kepala Saiki. Yang hal itu membuat keadaan menjadi kacau. Sinyal ke satelit terputus. Mereka merasa kiamat akan terjadi. Setelah itu Saiki sadar. Tapi karena bola pengendali kekuatan supernya dilepas oleh Teruhashi, maka di sini Teruhashi sangat kaget melihat kekuatan Saiki. Saiki berharap Teruhashi mengembalikan bola di kepalanya, tapi tanpa sengaja ia menghilangkannya. Ia malah ingin menggantinya dengan sebuah permen. Karena hal itu, Saiki tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan keadaan di sana menjadi dingin dan membeku seperti es. Karena tak bisa menahan dinginnya keadaan di sana, Teruhashi pun pingsan. Di sini Saiki mengeluarkan kekuatannya untuk mendapatkan bola di kepalanya, sehingga hal itu bisa membuat kekacauan sebelumnya menjadi lancar kembali. Tapi Saiki dan Teruhashi masih terjebak di sana. Dengan mengingat pertunjukan ilusi sebelumnya, Saiki menggunakan kekuatannya untuk kembali ke hari sebelumnya. Maka masalah pun selesai. Ya, walaupun akhirnya tidak ada sisi romantisnya antara Saiki dan Teruhashi, dan hubungan mereka tidak terjadi apa-apa, tapi semoga kalian terhibur ya, dan sampai jumpa lagi.